Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan peranan kelor terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Faradila Nurisna dengan NIM 060. Perkenalkan, saya Dea Azhara Febrianti dengan NIM 075. Saya Cindy Gayatri Putri dengan NIM 078. Selamat menyaksikan. Moringa oleifera atau yang lebih umum dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kelor merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat tumbuh pada suhu 25 derajat sampai 35 derajat. Nah, tanaman kelor itu umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat karena mempunyai khasiat yang sangat beragam. Moringa oleifera atau kelor memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan karena kandungan yang dimilikinya. Nah, kandungan tersebut beberapa di antaranya memiliki peranan terhadap penyakit periodontal ataupun regenerasi jaringan terhadap penyakit periodontal. Kandungan tersebut di antaranya terdiri dari antioksidan yaitu flavonoid, fenol, quercetin, saponin, dan juga tanin. Seperti yang saya jelaskan tadi, ternyata kandungan dari ekstrak kelor ini bisa sebagai antibakteri loh, yaitu flavonoid dan tanin. Flavonoid dan tanin bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri gram positif maupun gram negatif. Bisa dilihat dari bakteri periodontitis, yaitu Porphyromonas gingivalis dan Prevotella intermedia. Berikut adalah kumpulan jurnal penelitian dari peranan kelor terhadap penyakit periodontal serta mekanisme regenerasi terhadap jaringan periodontal. Jurnal ini berjudul Protective Effect of Moringa oleifera Extract on Experimentally LPS-Induced Periodontitis oleh International Journal of Advanced Research tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian in vivo pada tikus jantan albino yang diinduksi periodontitis. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kadar leptin dan penurunan kadar interleukin 6 pada grup kontrol positif yang diberi perlakuan Moringa oleifera terhadap kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan ataupun tanpa diberi bahan aktif. Jurnal ini berjudul Treatment by Moringa oleifera Extract can reduce gingival inflammatory cytokine in the rat periodontal model. Jurnal ini berasal dari Jurnal Physiology and Pharmacology tahun 2017. Jurnal ini merupakan penelitian in vivo yang mana tikus diinduksi periodontitis kemudian disuntikkan ekstrak daun kelor pada jaringan gusinya. Yang mana didapatkan hasilnya ekstrak daun kelor pada interleukin 1 beta dan TNF alpha lebih rendah dari kontrol negatif yaitu dimethyl sulfoxide tanpa bahan aktif dan sama dengan kontrol positif yaitu indomethacin. Dari jurnal penelitian The Increase of Fibroblast Cells Number in Rat Gingival Wound After the Application of Moringa Fruit Oil dari Journal of Dentomaxillofacial Science 2020 dilakukan penelitian in vivo dengan 18 ekor tikus wistar yang diinsisi pada tulang mandibular sepanjang 4 mm. Ekstrak kelor aspirin beserta karboksimetil selulose natrium diusapkan pada luka tersebut sehari 4 kali pada hari ketiga dan hari ketujuh. Lalu, didapatkanlah hasil terjadilah peningkatan jumlah fibroblast pada luka tikus yang diusapkan ekstrak kelor daripada aspirin dan karboksimetil selulose natrium tanpa bahan aktif. Nah, kalau dari jurnal The Effect of Moringa Leaf Gel on the Bleeding Time and Collagen Density of Gingival Incision Wound Healing in Marmot dari Interdental Journal Kedokteran Gigi 2019 yang melakukan penelitian in vivo dengan 24 ekor marmut yang diinsisi pada bagian gingiva. Lalu, ekstrak kelor sebesar 15% dan karboksimetil selulose natrium diaplikasikan langsung pada luka tersebut pada hari ke-4 dan hari ke-7. Didapatkan hasil terjadi peningkatan rata-rata jumlah kolagen setelah diberi ekstrak kelor 15%, yang mana lebih tinggi daripada karboksimetil selulose natrium. Dan terbukti juga bahwa setelah diberi ekstrak kelor 15%, lebih efektif menghentikan pendarahan daripada karboksimetil selulose natrium.
Ternyata kandungan tanin dan saponin yang ada pada kelor itu mampu mengaktifasi fibroblast loh. Saponin itu juga mampu menyebabkan denaturasi protein membran sel bakteri sehingga membran sel tersebut akan rusak dan lisis serta menyebabkan destruksi pada bakteri. Fibroblast itu sangat penting untuk proses regenerasi jaringan karena ia bertanggung jawab untuk menghasilkan struktur protein yang akan berguna selama proses regenerasi jaringan. Proliferasi dari fibroblast ini dirangsang oleh interleukin 1 beta, platelet derived growth factor, dan fibroblast growth factor. Nah, ternyata di dalam kelor itu juga ada kandungan flavonoid yang dapat menjaga permeabilitas pembuluh darah dan meningkatkan resistensi pembuluh darah kapiler, sehingga pembuluh darah tersebut akan mengalami vasokonstriksi yang akan menghentikan pendarahan. Selain itu, ada juga tanin yang merupakan salah satu bahan asringen yang dapat mengendapkan protein darah, yaitu trombin. Trombin yang telah diendapkan tadi akan merubah fibrinogen menjadi sekumpulan serat benang fibrin di tempat keluarnya darah, sehingga sekumpulan serat tersebut akan menghentikan pendarahan loh. Potensi ke depan dalam penggunaan daun kelor ini, daun kelor bisa dikelola menjadi bahan obat kumur dan juga pasta gigi. Selain itu, beberapa penelitian juga mengembangkan bahwa daun kelor juga bisa dijadikan sebagai bahan irigasi saluran akar dan juga obat untuk gingivitis karena daun kelor ini juga mempunyai sifat antibakterial yang baik. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ilmiah ini. Wah, tidak terasa ya videonya sudah selesai. Terima kasih yang telah menonton video penjelasan kami mengenai peranan kelor terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Dr. Santi yang telah membimbing kami. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam bentuk pembuatan video dan juga penyampaian informasi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya.